Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, dan indah. Sifatnya akan memberikan petunjuk kepada semua orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semuanya, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Nah, jadi buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, sehingga tidak peduli berapapun usianya, dari kalangan manapun, ketika orang tersebut mau untuk sungguh-sungguh membaca buku ini, maka orang tersebut pasti akan gampang, akan dengan mudah mengerti maksud dan juga tujuan dari bacaan yang terdapat di dalam buku ini. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 226. Tapi sebelum itu, langkah baiknya apabila saudara memiliki kesibukan, saudara bisa berhenti sejenak sehingga bisa fokus untuk mendengarkan bacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bacaan kita pada kesempatan kali ini berjudul Penghuni Surga dan Pelayan Tuhan Bersukacita dalam Pelayanan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Mazmur 103 ayat 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Nah, jadi dari judul dan juga ayat intinya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana ketika kita mau melakukan pelayanan, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, maka seluruh penghuni surga itu akan bersukacita. Kita masuk pada pembahasannya. Malaikat-malaikat kemuliaan yang senantiasa menatap wajah Bapa di surga dengan gembira melayani anak-anaknya yang lemah. Malaikat-malaikat senantiasa hadir di mana mereka sangat dibutuhkan, bersama mereka yang bergumul mati-matian untuk mengalahkan dirinya sendiri. Dan mereka berada dalam lingkungan paling menyedihkan. Jiwa-jiwa yang lemah ini dan gemetar, yang memiliki banyak ciri tabiat yang bertentangan, itulah tugas khusus mereka. Pelayanan yang dianggap rendah oleh hati yang mementingkan diri, yaitu melayani mereka yang sengsara dan yang dianggap rendah, itulah pekerjaan dari makhluk-makhluk suci dan tak berdosa yang turun dari surga. Seri Membina jilid 4 halaman 54 dan 55. Nah, jadi di sini sangat jelas ya dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu mereka akan sangat bergembira untuk melayani anak-anaknya yang lemah. Nah, jadi malaikat itu mereka memiliki tugas untuk membantu kita, membantu anak-anak Bapa di surga. Malaikat-malaikat itu akan hadir kepada orang yang bergumul mati-matian untuk mengalahkan diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita di dalam kehidupan kita ini, kita memiliki berbagai macam problema, masalah, berbagai macam cobaan, penggodaan yang datang di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau untuk berserah kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat ini akan membantu kita untuk kita bisa melewati semuanya. Nah, tentu hal tersebut bisa terjadi apabila kita juga mau membuka hati kita. Kita mau membuka hati kita untuk menerima bantuan dari Tuhan tersebut. Tapi sebaliknya, apabila ketika Tuhan telah mengirim malaikat tersebut tetapi kita masih mau untuk menggunakan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan kita, pasti lama-kelamaan kita itu akan menjadi susah sendiri. Kita pasti akan mengeluh
mengapa Tuhan itu tidak membantu saya di dalam kehidupan saya. Tapi tanpa kita sadari ternyata Tuhan selalu memberikan kepada kita bantuan-bantuan. Sehingga hanya dari kita saja yang harus lebih peka untuk mendengar suara-suara dari surga tersebut. Jiwa-jiwa yang lemah dan gemetar, yang memiliki banyak ciri tabiat yang bertentangan dengan itulah tugas khusus mereka. Pelayanan yang dianggap rendah oleh hati yang mementingkan diri, yaitu pelayanan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini ketika kita mau untuk memberikan kehidupan kita, kita mau memberikan waktu kita mau memberikan segalanya di dalam pelayanan, maka mungkin kita berpikir itu hanya bukanlah sesuatu yang besar atau hanya pekerjaan yang rendah, tetapi ternyata di sini dikatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat tinggi dan sangat besar nilainya di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita mau untuk melakukan pelayanan, kita itu harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, sehingga ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus, maka kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga untuk menyaksikan Yesus kepada dunia. Nah, jadi di sini kita itu bekerja bersama-sama dengan malaikat di surga untuk membagikan pekabaran Bapa yang di surga. Hampir tidak sabar lagi malaikat-malaikat menunggu kerjasama kita, karena manusia harus menjadi saluran untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan apabila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dalam penyerahan yang sungguh-sungguh, maka malaikat-malaikat surga akan bersukaria karena mereka boleh berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 316. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa malaikat-malaikat itu akan menggunakan kita sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan sesama kita, yaitu manusia. Seperti halnya Yesus, dia itu menjelma menjadi 100% manusia agar dia bisa memberikan contoh tabiat yang baik dan benar. Ketika dia menjadi manusia, maka kita juga bisa melihat contoh yang nyata. Nah, dari situ juga Yesus ingin agar kita bisa menjadi contoh untuk sesama kita manusia dimanapun kita berada. Mulai dari tingkah laku kita, apa yang kita katakan, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, semuanya itu haruslah menggambarkan siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga ketika kita memperbaiki yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, maka orang-orang juga itu bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar. Manusia harus menjadi saluran untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, jadi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita itu pasti akan menyadari ternyata hal itu adalah benar. Dan juga malaikat itu akan membantu kita, dan juga Roh Kudus akan berbisik di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita bisa menjadi orang yang benar, maka kita bisa memberikan kebenaran tersebut kepada sesama kita manusia. Dan juga sebaliknya, apabila kita mau untuk membagikan kebenaran tersebut, tapi kita tidak memiliki kebenaran tersebut, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Jadi pertama-tama apabila kita ingin menyaksikan Yesus kepada dunia atau kita ingin membagikan kebenaran tersebut, maka pertama-tama kita itu harus membuka hati kita. Kita itu harus menerima setiap masukan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita melakukannya, maka hal tersebut akan menjadi suatu perkataan yang hidup. Apakah tidak ada sesuatu yang merangsang dan menginspirasi dalam pemikiran ini, bahwa agen manusia adalah sebagai instrumen yang terlihat untuk memberikan berkat dari agen malaikat? Karena kita adalah pekerja bersama dengan Tuhan. Pekerjaan itu mengandung inspirasi ilahi, pengetahuan dan aktivitas para pekerja surgawi, yang disatukan dengan pengetahuan dan kuasa yang diberikan kepada agen-agen manusia.
membawa kelegaan bagi yang tertindas dan tertekan. Pelayanan kita yang tidak mementingkan diri membuat kita mengambil bagian dalam keberhasilan yang dihasilkan dari bantuan yang diberikan. Dengan sukacita yang untuknya surga melihat perpaduan pengaruh ini. Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 457. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini sudah jelas ya bahwa kita itu harus bekerja sama dengan malaikat untuk membagikan pekabaran Bapa yang di surga. Di sini dikatakan bahwa pelayanan yang tidak mementingkan diri ini akan membuat kita mengambil bagian dalam keberhasilan yang dihasilkan dari bantuan yang diberikan. Nah, jadi ketika kita tidak mementingkan diri, maka kita itu akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Contohnya ketika kita memiliki berkat yang Tuhan berikan atau titipkan di dalam kehidupan kita, maka marilah kita gunakan itu untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Janganlah kita gunakan itu hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul Penghuni Surga dan Pelayanan Tuhan, bersukacita dalam pelayanan, kiranya kita itu bisa bersukacita melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.